Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Nah saudara, dalam kesempatan kali ini saya ada berjanji dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, yaitu Ibu Rai Wahyuni Sanjaya. Beliau berada di sana. Nah, kita akan mencoba mengikuti satu hari ini kegiatan apa yang dilakukan oleh Ibu Rai Wahyuni Sanjaya bersama dengan warga dan masyarakat di Desa Batanyu, Marga Tabanan. Yuk ikut saya, kita menjumpai narasumber kita di Sapa Redaksi On Location. Pensis, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mas Bambang. Baik, iya. Sedang ngapain, Ibu? Ini saya lagi mengajak anak-anak untuk membaca. Iya, kebetulan hari ini saya hadirkan mobil perpustakaan keliling. Oh, iya. baik. Jadi hari ini pada kegiatan kita hari ini saya sertakan mobil perpustakaan keliling untuk mengajak anak-anak membaca. Oh gitu. Jadi, terima kasih Bu atas undangannya. Sama-sama. Saya datang ke sini. Saya terima kasih. Nanti mohon izin boleh ya Bu ya dampingi? Silakan, Mau silakan. tahu, kebetulan hari ini kegiatannya apa? Gebiar aksi sosial, tim penggerak Tim PKK Penggerak Kabupaten PKK Tabanan. Nanti detailnya apa, seperti apa nanti Ibu Ray nanti akan membantu untuk menjelaskan. Iya sih. Bu ya. Jadi tadi saya lihat antusias sekali. Anak-anak disambut dengan anak-anak. Antusias Iya, sekali. iya. Luar biasa ya. Itu kebetulan anak-anak PAUD binaan kami juga. Oh baik. Iya. Nah kalau konsep dari tim penggerak PKK sendiri, kalau anak-anak ini konsepnya lebih kemana sih Bu? Arahnya kemana pendampingan kepada mereka? Arahnya kita bagaimana kita mengajak anak-anak itu agar dia menjadi anak-anak yang cerdas, ceria, dan nanti menjadi generasi yang akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tabanan. Itu. Jadi kita mulai dengan baca dulu. Baca dulu ya. Iya. Memang anak-anak ini sungguh penggemar membaca. Oke. Dan tim penggerak PKK memfasilitasi. Jadi berupa perpustakaan keliling ini hadir di Banjarbaru Desa atau konsepnya gimana? Hadir. Setiap kegiatan yang kita selenggarakan, misalnya ngantor di desa, Bapak Bupati, atau kegiatan seperti ini, pokoknya setiap kesempatan ada acara, kita selalu hadirkan mobil perpustakaan keliling ini. Jadi tujuannya bagaimana agar anak-anak itu sejak dini bisa membaca, literasinya bagus. Karena dengan membaca itu kan pengalamannya jadi lebih luas lagi, terbuka seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi menghadirkan ini dengan sedemikian rupa aktivitas supaya anak-anak berminat, tertarik, iya, dia gemar membaca. Gitu. Iya, betul sekali. Itu kan luar biasa kan, jadi cukup komplit ya Bu ya? Iya, ini buku-bukunya, iya. Iya. Ada dongeng, ada iya, bahasa Inggris, macam-macam, iya. Jadi membudayakan anak-anak itu bagaimana agar dia semenjak dini gemar membaca sehingga pengetahuan mereka menjadi semakin luas seperti itu. Dan kognitifnya juga iya, iya. Karena supaya menghindari terlalu banyak menggunakan main gadget. Betul sekali. Itu salah satu. Itu ya, Bu, ya? Ya, salah satu tujuannya itu karena zaman sekarang gadget itu anak-anak sudah di gadget aja gitu. Jadi kita berusaha untuk selalu menghadirkan ini agar mengurangi pemakaian gadget seperti itu. Iya. Tantangan keluarga sekarang. Iya, kita mulai dari keluarga. Dari keluarga. Dan keluarga itu posisinya sampai ke tingkat desa. Betul sekali. Sampai ke kampung-kampung. Iya. Nah ini ibu-ibunya juga kita libatkan. Iya, ya Bu ya. Iya. Supaya ini loh anak-anak, ayo bagaimana caranya untuk membaca. Iya. Wah, luar biasa. Bu, Ya. kalau secara keseluruhan hari ini kegiatannya apa? Iya, kegiatan kita hari ini sebenarnya Gebiar itu apa? Dalam rangka apa? Gebiar. Nah, Gebiar aksi sosial ini dalam rangka kita menyambut ulang tahun PKK yang ke-53 tahun, Mas Bambang. Nah, jadi sebenarnya aksi sosial itu di tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan memang setiap tahun rutin kita laksanakan. Oh, setiap tahun. Jadi sasarannya hanya ratusan seperti itu. Jadi pas menyambut ulang tahun kami PKK yang ke-53,
Jadi kita membuat gebiar aksi sosial yang lebih besar lagi. Dengan tujuan sasarannya menjadi semakin banyak, semakin luas, sehingga terjangkau semua masyarakat di semua pelosok di Kabupaten Tabanan. Jadi yang terlibat lebih banyak. Iya, yang terlibat lebih banyak, sasarannya iya lebih luas. Lebih dekat, lebih banyak kepada masyarakat. Iya, betul. Iya. Jadi ini boleh dikatakan tahunan, tapi sebetulnya setiap minggu, setiap bulan ada kegiatan. Ada, kegiatan rutinnya ada. Mantap, iya. Sambil jalan ya Bu ya. Oke, mari. Anak-anak mungkin kita bisa. Iya, kita sapa anak-anak. Ya. Iya. Ya. Ini mobil nih. Iya, yang ini mobil kelilingnya, mobil perpustakaan. Jadi, iya. Jadi mobil ini fungsinya untuk mengajak anak-anak membaca di seluruh kecamatan, di seluruh Kabupaten Tabanan. Iya. Jadi ada visualnya Bu ya? Iya, ada visualnya. Betul sekali. Jadi mobil ini selalu terpakai ini setiap kegiatan. Oh gitu. Kita bawa. Ini ada internetnya atau ada apanya? Ada internet. Ada, jadi anak-anak bisa browsing gitu, pengetahuan, buka apa sih? Oh, anak-anak banyak kayak gitu. Oh gitu ya, keren. Oh keren. Udah teknologi Bu. Iya, sudah ada apa library apa? Library-nya gitu. Iya. Cerita juga. Iya. Ayo Bu, kita nyapa anak-anak sudah. Oke, mari. Oh, ini sedang Iya. storytelling sebetulnya. Iya, lagi. Halo, Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar, sehat adik-adik? Anak-anak sehat ya? Oh, gitu. Lagi sedang apa? Diceritain apa tadi sama mbaknya atau ibunya? Sihir otir. Apa? Sihir otir. Oh, Sihir otir. Oh iya, itu dongeng ya? Itu dongeng ya. Senang kalau kayak gini, ada acara kayak gini. Ada perpustakaan keliling, ini ada ibu, ada ibu nih. Apa yang ingin sampaikan? Ucapan terima kasih mungkin? Apa ya? Ada yang mau ngomong boleh? Ngomong apa sama Ibu Rey? Ayo. Malu-malu ya. Gini Mas Bambang, kebetulan saya juga selain selaku ketua tim penggerak PKK, saya juga selaku ketua Bunda Literasi. Iya, Bunda Literasi gitu. Jadi kegiatan ini ya seperti inilah kegiatan yang kita laksanakan. Kalau memang kita menurunkan ini mobil perpustakaan ini, iya. Ini keliling seluruh Kabupaten Tabanan mobil ini, iya, masuk ke desa-desa, seperti itu. Baik, nanti banyak-banyak membaca ya, anak-anak ya, harus, supaya ya. wawasannya bertambah, mengetahui pengetahuan lebih banyak lagi. Iya, ya. Baik, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Bu ya, anak-anak ini. Astukare ya. Kalau pesannya untuk anak-anak apa Bu? Boleh disampaikan kepada anak-anak apa kira-kira? Iya, pesan ibu kepada anak-anak ya, rajin belajar. Dengan cara pertama harus rajin membaca ya. Karena dari membaca itu pengetahuan adik-adik menjadi semakin luas, terbuka ya. Jadi kalau ada masalah-masalah apa dengan banyak membaca pasti bisa kita selesaikan seperti itu ya. Baik, terima kasih. Bu, kayaknya habis dari anak-anak kita mau kemana ini? Kita ke tengok lansia dulu ya. Ada orang tuanya ya? Iya, lansia ada juga. lansia. Oh, lansia ini bagian dari PKK juga. Jadi kegiatan kita hari ini itu mencakup dari lansia, anak-anak, remaja, pokoknya semua usia. Seperti itu. Calon pengantin juga mungkin. Calon pengantin ada juga. Ada posyandunya juga. Ada posyandu juga? Iya. Bu, nanti kita geser sana ya Bu ya, kita jalan-jalan iya. sana ya Bu ya. Mari. Nah, ayo kita jalan-jalan. Terima kasih ya Dede ya. Terima kasih Dek. Ya, mari. Jadi para lansia ini ada di desa-desa ya Bu ya? Ya, kita ada berapa desa sih Bu? Kita ada 133 desa Mas Bambang, iya. Jadi setiap desa itu ada grup lansianya. Jadi kebetulan lansia itu adalah juga merupakan binaan dari kita PKK, kita yang membina. Jadi setiap minggu mereka punya kegiatan, ya seperti ini senam,
Pemeriksaan kesehatan. Oh, ada pemeriksaan. Iya. Gratis ini? Gratis itu. Nah, itu setiap minggu mereka diajak untuk bersosialisasi sesama lansia. Jadi di situ bisa bersosialisasi pemeriksaan kesehatan dan juga bagaimana agar mereka itu menjadi di masa tuanya tidak kesepian, produktif, sehat seperti itu. Nah, itu merupakan tugas PKK juga salah satunya. Ada pendampingan di sana ya? Ada pendampingan. Jadi secara fisik kita memperhatikan supaya mereka buka. Iya. Tapi secara psikologis tadi juga ada pendampingan. Iya, betul. Berinteraksi supaya di rumah tidak kesepian. Tidak kesepian. Iya. Tetap produktif, tetap ceria, gembira di hari tuanya seperti itu. Iya. Itu merupakan tugas kami juga di PKK. Iya. Jadi betul. Di PKK itu kompleks sekali tugasnya sebenarnya. Iya. Iya. Tapi ini tidak ibu-ibu aja ya? Para lansia Tidak, bapak semua juga. bapak lansia, ibu lansia semua. Kita Iya. libatkan. Dan itu terdata. Terdata. Di kabupaten Setiap Tabanan, desa. setiap desa jumlah Sudah ada. Iya, para seperti lansia itu. Iya. Ya, seperti Jadi ini inilah. salah satu ininya ya bentuk senam. Iya, jadi menyesuaikan dengan usia mereka. Jadi Kalau hal yang paling penting apa sih Bu? Yang kalau dengan lansia ini menjadi sasaran kita, siapa yang sebetulnya harus, misalnya dari kita kan mendampingi, mungkin dari pihak keluarga juga mungkin ada, mungkin ya anak, itu, mantu atau siapa, bagaimana sih, Bu? menurut saya itu malahan yang dari keluarga yang paling penting. Paling keluarga. Terpenting itu dari keluarga, dari anak-anak, menantu, bagaimana agar memperhatikan orang tuanya di masa mereka lanjut usia, ya dengan kasih sayang, perhatikan mereka. Kalau bisa jangan sampai mereka dibawa panti jompo seperti itu. Ya, sasaran bagaimana kita keluarga membalas budi kepada mereka seperti itulah. Saat mereka sudah tua jangan ditelantarkan seperti itu. Itu nanti setelah pertama dari keluarga baru kita mendampingi mereka di luar keluarga. Jadi kan menjadi semakin lebih mereka jadi semakin merasa lebih diperhatikan. Penerimaan itu tidak merasa disisihkan. Iya, betul sekali. Karena sudah Iya. tidak produktif, tidak lainnya, ya. Itu yang harus dijaga ya. Iya, betul sekali. PKK ini mendampingi untuk memberikan apa ya, supaya mereka lebih semangat, Iya, percaya lebih diri juga. percaya diri. Tapi paling penting ada dari keluarga. Lagi-lagi dari keluarga. Betul. Semuanya berawal dari keluarga. Ya. Semua awalnya dari keluarga. Sepakat. Seperti itu. Bu, kita geser Ibu ya. Oke. Mungkin Ibu boleh menyapa ibu-ibu ini. Iya. Tengah boleh berjalan, Bu. Ayo kita senam ya. Gimana? Sehat, Bu. Sehat ya semua ya. Ibu sambil jalan gini dah ya. Semua ceria, yes, ceria semua sehat ya. Ya. Lihat Mas Bambang. Iya ya. Mereka kelihatan Boleh, Ibu, kita aktif, tanya. produktif. Om Swastiastu, Ibu usianya Swastiastu. berapa? Pitung dasa, 70. 70 tahun, Ibu ke sana, Bu. Iya. Sehat. Sehat. Salam sehat Salam semua. Ya. Ya. Izin lagi lanjutin yang sehat-sehat ya. Iya, senam-senamnya ya. Ya. Swastiastu, swastiastu, nggih. Kenak-kenak nggih. Swastiastu, kenak sami nggih. Nggih, Ibu, nggih. Kenak-kenak swastiastu ya. Nah, ini Mas Bambang. Ya, kita lanjut Iya, kita lanjutkan sekarang ini ada pemeriksaan IVA untuk ibu-ibunya. Iya, jadi pemeriksaan untuk pencegahan kanker sertik. Oh. Iya, jadi kita juga adakan kegiatan pemeriksaan IVA hari ini seperti itu. Iya. Swastiastu. Oke. Ini gratis ya Bu ya, lagi-lagi ya. Iya, Ini gratis. berkala bagi ibu. Berkala dari YKI, berkala kita Yayasan Kanker Indonesia, kebetulan saya juga ketuanya, jadi itu berkala kita laksanakan. Jadi kebetulan hari ini juga kita laksanakan secara serentak. Mengapa itu penting Bu? Penting sekali. Iya, karena itu
ibu-ibu itu kan tulang punggung keluarga seperti itu. Jadi mereka dulu harus sehat. Harus sehat dulu ibu-ibunya. Kalau nggak ada ibu-ibu gimana? Susah bapak-bapaknya keluarga. Jadi kita mulai dengan kesehatan, concern dengan kesehatan mereka dulu. Seperti itu. Jadi Iya. kalaupun ketahuannya dini ya Bu ya? Iya, ketahuan Harus bisa dini. dicegah dari Bisa awal, dicegah gitu. dan bisa diatasi. Atas bisa diatasi. Seperti Makanya kita harus itu. tegur ini. Betul, silakan. Dengan Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Wayan Kartini. Bu Wayan Kartini. Ibu sudah periksa tadi? Sudah. Ibu rutin periksa? Rutin. Memang selalu ikut kalau ada begini? Selalu ikut. Oh, ada manfaatnya Bu? Apa yang bisa manfaatnya? Banyak. Gimana? Silakan. Bu. Manfaatnya sebenarnya kan kita wanita itu Heeh. kadang-kadang nggak bersih gininya, vaginanya bisa aja begitu. Kalau udah diperiksa secara rutin kan kita bisa tahu. Lebih tahu. Akhirnya aware ya Bu dengan diri sendiri ya. Iya. Kondisi sehat menjadi lebih semangat, Iya. produktif gitu ya. Katanya kalau Iya. anunya itu sakitnya kan nggak kelihatan dari awal. Tidak bergejala. Kalau fase awal, ya. Kalau sudah sudah fase gini. Jadi Udah susah akut, diobati. ketahuan. Jadi susah diobati Mas Bambang. Jadi semenjak dini harus diperiksa. Sehingga peluang sembuh itu besar kalau sedari dini seperti itu. Hari ini ada berapa pasien Mbak? Ada 11 pasien. Waduh. Tapi kalau ini berkala ya kita berharap ibu-ibu sehat semua. Selalu sehat. Wanita-wanita di rumah di Kabupaten Iya. Tabanan sehat ya Bu ya. Astu Karis. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Matur suksma. Ini mobilnya ya Bu. Iya, ini Jadi di mobil. dalam. Iya, ada. Berapa lama biasanya ya? Apanya? Per orang Pemeriksaannya seperti itu. ya? Enggak, tidak lama. Iya. Iya, betul sekali. Oh di dalam. Di dalam ya. Heeh. Gini, mohon maaf sebenarnya kita nggak bisa masuk dalam. mungkin Iya, nanti karena saja, ada periksa-periksa. pemeriksaan gitu ya. Oke. Kayaknya ada lagi, ini ada yang Heeh. katarak. Ini ya, Bu, Iya, ya? kami Kayaknya kita harus hadirkan geser ke sana juga. ya? Iya. Ayo, mari Mas Bapak, kita lihat. Oh, berarti ini ada mobil operasi katarak. Iya. Jadi salah satu programnya juga salah satu adalah apa? Ini tadi terkait dengan lansia. Jadi mereka salah satunya kegiatannya pemeriksaan katarak. Selain ada pemeriksaan tadi untuk organ, ada juga apa fasilitas untuk pemeriksaan mata. Iya. Salah satunya kalau yang lansia ini kan kecenderungannya katarak gitu ya. Bu? Iya, betul. Ini pun ada tindakan operasi Iya, ada. gratis juga. Sampai pun lebih. Kayaknya kita ini sepertinya Om Swastiastu. Swastiastu. Pasien mungkin. Iya, ini salah satu pasien kita. Iya. Dengan Ibu siapa? Gusti Ayu Werti. Gusti Ayu Werdi. Hari ini mau apa Ibu? Mau operasi, betul mau operasi. Mungkin kita nyapa dokternya dulu ya Bu. Silakan Mas. Dok. Terima Iya. kasih Bu, dokter. Dok, sebetulnya bagaimana kondisi lansia? Memang kecenderungannya banyak kena katarak atau gimana sih? Ya, jadi kan katarak merupakan penyakit yang terkait dengan faktor usia. Jadi setiap orang pasti akan mengalami katarak. Rata-rata memang umur 60 tahun ke atas. Oh, kecenderungannya larinya ke sana ya? Iya, Nah sekarang ini ada pasien itu biasanya berapa lama tindakan yang dilakukan? Langsung di tempat ini kan? iya, Di mobil ini? Di mobil. iya. Jadi pada hari ini kita akan melakukan operasi katarak yang dikerjakan di mobil operasi. Biasanya pengerjaannya rata-rata sekitar 20 sampai 30 menit. 20-30 menit Iya. selesai? Iya. Masuk. Oh, keren loh Bu. Iya. Jadi Bu ini apa? Kita lihat kan ada rumah sakit mata. Iya. Ada sinergi atau gimana? Iya, betul sekali Mas Bambang. Kegiatan kita hari ini adalah pemeriksaan katarak. Kebetulan kami sudah terjalin sinergi yang bagus sekali dengan Rumah Sakit Bali Mandara. Terima kasih Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi yang sudah membantu kita untuk melaksanakan operasi. Iya. Jadi kita bersinergi. Bersinergi ya? Iya. Jadi semua pihak Semua pihak. kita ajak bersinergi Betul untuk sekali. perempuan Tabanan. Iya, betul. Untuk masyarakat Tabanan. Masyarakat Tabanan. Iya.
Baik, wah mudah-mudahan Ibu mudah-mudahan nanti lancar ya. Ye. Ini satu dulu atau langsung dua-duanya? Satu dulu. Satu dulu, Satu-satu. yang sebelah mana? Yang kanan dulu. Oh, yang kiri sehat. Iya, iya. Berarti nanti kalau sudah jelas, lihat uangnya lebih jelas. Mudah-mudahan Benar sehat selalu, sekali Bi. ya. Terima kasih Pak Dokter, sama-sama. Selamat operasi ya Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar nanti. Ya, matanya bisa jadi lagi. Ayo Bu. Sehat selalu ya. Iya. Ini luar biasa ya Bu. Iya. Jadi memang tim penggerak PKK Tabanan juga berkolaborasi, bersinergi dengan Iya. berbagai macam pihak. Iya. Salah satunya ini dari Provinsi Rumah Sakit. Iya, betul sekali. Jadi setiap masyarakat yang lansia terutama mereka Betul punya sekali. masalah keluhan selain mata secara umum, Iya. ada juga yang tadi kalau lansia lebih kecenderungannya banyak ke katarak ya. Iya, katarak itu banyak diterita oleh Kita oleh lansia. itu diberikan fasilitas untuk operasi secara gratis. Betul sekali. Ini terus berkala dari desa ke Berkala. desa. Iya. Oke Bu, kita lanjut lagi. Mari Memang Mas Bambang. Karena semarak gebiar PKK kan Iya. memang kegiatannya Banyak, banget. Ya? banyak banget. Iya. Ayo Bu. Oke, mari, mari, mari. Nah, sekarang kita kemana nih Bu? Iya. Luar biasa. Iya. Kita ada namanya UP2K PKK Mas Bang. UP2K. Iya. Apa UP2K itu Bu? UP2K itu usaha peningkatan pendapatan keluarga. Jadi kita mengajak ibu-ibu bagaimana agar di rumah tangga itu mereka punya usaha kecil-kecilan seperti ini. Ini ya? Iya. Ada kacang, Ini dari ada rumah tangga yang buat? Iya, Ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga nih, PKK, iya. Tujuan adalah untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Iya, jadi ibu-ibu di rumah tidak hanya sekedar apa namanya ngerumpi nggak jelas seperti itu. Ya, jadi mereka ya, produktif. menambah penghasilan secara ekonomi. Secara ekonomi, betul sekali. Ya, mereka gimana Bu? Sistemnya? Mereka didampingi oleh siapa? Kan ini buat ini apa contohnya? Ini cendol, iya, Mereka iya. kan berarti kan mungkin tadinya mereka tidak tahu. Iya, Gimana. Itu iya. pendampingan apa yang di Iya, tentunya pendampingan ini adalah berbentuk pembinaan-pembinaan. Kita itu PKK setiap tahun itu turun ke desa-desa mengadakan pembinaan-pembinaan. Salah satunya dengan membina UP2K PKK ini. Jadi di situ kita diajarin memasak, membuat kue, membuat cendol, pokoknya semua usaha-usaha kecil yang bisa dikerjakan di rumah tangga seperti itu. Kemudian ini nanti dijual. Iya, dijual. Dijual, Bu, ya? Iya, ini dijual. Pastinya dijual untuk menambah penghasilan keluarga seperti itu. Ya. Jadi produktif ibu-ibunya. Seperti Memberdayakan itu. Pemberdayaan, ibu ini betul. supaya waktunya tidak cuma tadi. Iya, nggak jelas itu. iya. Jadi kan ini produknya makanan Bu ya? iya, makanan, ada kerajinan seperti Kita itu. geser ke kerajinan. Iya, betul. Jadi Iya. ini memang betul ibu-ibu semua yang buat ya? Iya. Mereka secara berkelompok atau gimana sih Bu? Kalau biasanya mereka awalnya mandiri dulu di rumah-rumah. Tetapi kita selaku PKK kita bina bagaimana setelah sekian lama mereka banyak ibu-ibu yang membuat usaha-usaha, kita bina agar mereka berkelompok. Jadi semacam koperasi seperti itu. Jadi lebih terarah lah gininya mereka nanti penjualannya atau pemasukannya seperti itu. Ya. Uangnya juga bisa di-manage dengan baik. Iya, gitu, seperti itu. Loteng pepel. Iya. Ibu ini dijual berapa? 20.000 satu kantong ini. Oke. Itu kalau dapat penghasilannya berapa sih Bu? Bocor-bocoran dikit-dikit nggak apa-apa. Iya. Nambahnya berapa sih kan? Iya. Lumayan katanya. Produksinya. Oke. Saya kadang-kadang Rata-rata? 1 kilo itu dapat untuk 40.000. 1 kilo 40.000. 1 kilo itu dapat berapa? Oh, 1 kilo tepung. 1 kilo Tapi tepungnya. masih dengan yang lain juga bukan tepung aja. Ya, ya, ya. Ada kedelainya. Oh. Jadi modalnya berapa sebetulnya? Modal awal berapa? Ya, kira-kira 110, 110.000. Kemudian dapat omsetnya 40.000. total penjualan itu dapat berapa? Berapa Kalau bungkus? satu harinya ya 200. 200.000. 2 kali lipat lah. Iya, dipotong Iya. 110, Benar. jadi dapat sekitar 80.000.
Lumayan tuh Bu ya. Tambahan ya. Tapi kan ada yang beli. Ya, nanti kita upayakan kan diberikannya. Nah, itu kalau misalnya Ibu nanti membuat kelompok, jadi bisa nanti dibawa ke pedagang. Jadi pedagang itu sudah dia sudah memesan terlebih dahulu. Jadi Ibu nggak usah khawatir dagangannya tidak laku seperti itu. Sudah ada yang ngambil. Sudah disalurkan. Sudah ada yang menyalurkan. Itu kalau mereka berkelompok seperti itu. Mudah-mudahan bisa terus konsisten ya Bu membuat ini untuk menambah penghasilan. Bu, mari. Ini ada madu semua. Iya, macam-macam. Iya, beras ini. Tabanan terkenal. Iya, kita daerah agraris, kita emang rumahnya beras di Bali ini, di Tabanan, seperti itu. Iya. Jadi selain makanan ada kuliner, Iya. bisa lihat juga ada Kerajinan-kerajinan, iya. Kita bisa sana Ibu ya. Iya, mari. Nah, ini Mas Bambang, ini adalah salah satu kerajinan-kerajinan yang dibuat ibu-ibu di rumah tangga. Jadi salah satu UP2K. Jadi tidak melulu hanya makanan aja, tapi kerajinan juga. Iya. Tas ini ya. Ada tas, dompet, iya. Di rajut tangan. Handmade ini Bu. Jadi mereka habis masak bisa mengerjakan ini sambil duduk di sela-sela ngajak anak, bisa merajut seperti Ini yang beli siapa Bu? Ada pesanan? Pemasarannya online? Sudah online. Iya, betul. Terus gimana selama ini penjualannya? Banyak minatnya? Anak muda? Lumayan? Sangat lumayan? Setiap bulan ada aja. Pasti ada ya. Biasanya lebih cepat kalau secara online itu. Pemasarannya lewat online. Iya, bagus ini. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Iya, ini ada alat-alat upacara, ini alat-alat ini ada ingke. Buat juga Bu ya? Iya, semua dibuat ini. Ini ingke namanya, bisa untuk tempat makan, tempat upacara, serbaguna. Iya, seperti inilah hasil karya ibu-ibu di rumah yang masuk ke UP2K itu, seperti itu. Punya target nggak Bu sebetulnya? Apakah memang misalnya terutama pemasarannya untuk membantu juga bagi mereka ini kan kalau begini-begini mungkin apakah kita juga selain tugas utamanya dalam kalau saya lihat nanti kalau dikoreksi Bu Rai, itu memang mendampingi ibu-ibu ini supaya menjadi lebih mahir, tahu bagaimana membuat, diberitahu begini-begini, terus kayak sudah mereka buat kan. Kemudian kalau sudah saya buat kan ini harus dipasarkan. Ada pendampingan juga kan? Atau seperti sudah apa? Pasti. Konsepnya gimana? Iya. Jadi usaha-usaha mereka ini sudah pasti kita bantu mereka untuk menyalurkan penjualannya. Misalnya sebelum kita bantu penjualannya, kita bantu promosi dulu. Nah, kebetulan saya selaku ketua Dekranasda, jadi kami rutin setiap tahun itu mengajak mereka berpameran. Misalnya ke Jakarta atau di luar Jakarta. Jadi pangsa pasar mereka menjadi lebih luas seperti itu. Jadi tetap kita dampingi mereka sampai penjualan seperti itu. Bahkan tembus luar Bali. Ke luar negeri bahkan. Iya, betul sekali. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ini kain khas. Ini kain khas daerah di sini. Kuring. Iya. Jadi biasanya dipakai untuk upacara potong gigi seperti itu. Kalau kita orang Bali kan ada upacara potong gigi. Jadi memakai kain seperti ini. Jadi kain apa Ibu namanya ini? Kain apa ada nih? Cerik bolong. Cerik bolong. Ini termasuk kain apa namanya? Termasuk kain sakral lah, seperti itulah ya. Nah, ini seperti ini. Nah, iya. Wah, iya. Harus ada keahlian. Iya, khusus ini ditenun pakai tangan. Pakai tangan. Ini. Tuh. Wah. Iya. Hebat, Bu. Iya, ini juga salah satu kerajinan. Ya, nah ini lagi ini salah satu kerajinan lagi ini. Ini sebagai sarana untuk upacara. Iya. Ini
apa Bu? Bahannya apa? Ini bahannya bambu ya. Bahannya bambu ya? Ini tempel pakai penyalin. Ini yang dari kerang. Ini bambu. Iya, Ini salah satu sarana upacara yang memang dibutuhkan sekali dipakai di masyarakat Bali seperti itu. Berapa ini Pak harganya kos ini? 100 berapa? Satu paket? 75. Ya. Oh, 175.000. Murah tuh. Sangat terjangkau kalau Sangat ini kan, terjangkau. Ini kan bagus Bu Iya, kualitasnya ya. Nggak abal-abal ya. ini handmade. Handmade loh. Handmade. Jadi dengan harga segitu sangat Terjangkau. terjangkau ya. Wah, mantap. Ya, iya. Ini ada, iya. Seperti kayak ini sarana upacara juga. Jadi mereka di rumah juga membuat sarana-sarana upacara. Di samping jajannya ada sarananya, alat-alat upacaranya seperti ini. Ya. Jadi ini Bu, mungkin goal settingnya atau harapannya apa dengan UP2K ini, kita pendampingan terus dan segala macam apa Bu? Iya, sudah barang tentu harapan kami bagaimana agar hasil-hasil kerajinan ini bisa pangsa pasarnya menjadi semakin lebih luas seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan agar mereka bisa sampai ke mancanegara seperti itu harapan kami, targetnya. Di samping mendapatkan penghasilan tambahan. Betul, Dan iya. Ini juga promosi Tabanan. Betul. Promosi Bali keluar. Iya, betul sekali. Iya. Bu, kita geser lagi. Iya, mari. Kita jurusannya Bu ya. Mari. Nah, Mas Bambang, sekarang kita lanjutkan. Kita melihat kegiatan Posyandu kita hari ini. Nah, ini Posyandu juga, iya. Swastiastu, ibu-ibu, sami, nggih. Inilah seperti ini, ya. Jadi kegiatannya apa Bu? Nah, ini Siapa yang datang kemarin? iya, kegiatan Posyandu ini ya seperti kegiatan Posyandu pada umumnya, yaitu mencakup masalah kesehatan. Jadi yang datang ke sini ini ada sekarang lansia, ada yang namanya Posyandu lansia. Kemudian ada Posyandu remaja, ada juga Posyandu anak-anak. Nah, sekarang kita hadirkan di sini. Kebetulan juga sekarang kita lagi menggalakkan yang namanya Posyandu dengan 6 syarat pelayanan minimal, 6 SPM. Nah, itu program baru dari pusat, Mas Bambang, seperti itu. Jadi itu program itu tidak hanya mencakup bidang kesehatan saja sekarang. Sekarang layanannya sudah mencakup lebih luas. Ya, jadi mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, dan juga perumahan. Oh, sampai ke perumahan. Sudah mencakup ke sana sekarang. Jadi kalau dulu kan taunya Posyandu itu cuma menimbang bayi. Iya, kasih itu susu, iya yang sehat. iya. Ternyata Sekarang sudah diperluas lagi. ada 6 bidang. 6 bidang cakupan layan yang sudah diperluas lagi. Sehingga lebih menjangkau, layanannya menjadi lebih luas. Seperti itu. Termasuk Ya. perumahan juga ya. Iya, betul. Nah, di sini ini termasuk ini termasuk 6 SPM yang saya sebutkan tadi. Ya, ini. Oh iya. Iya, ini perumahan. Jadi mereka itu datang ke sini mengeluhkan apa misalnya yang menjadi masalah mereka. Jadi di sini kader-kader Posyandu hanya mencatat saja nanti penyelesaian masalahnya dibawa ke desa. Kalau misalnya di desa tidak mampu, ke camat. Kalau tidak bisa di camat, ke kabupaten. Nah, kita selesaikan masalahnya, kita carikan jalan keluarnya bagaimana agar masalah itu sampai selesai. Iya, 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 ini. Lagi-lagi supaya di rumah ibu-ibu ini jangan stres. Iya. Tanya, ada konsultasi. Kita Iya, menyediakan itu supaya iya. bisa dibantu. Betul sekali, iya. Anak-anak, ibu-ibu, Ibu, remaja, jadi semua usia kita layani hari ini. Nah, Bu, kalau jadi memang pendampingan di Posyandu tadi kan ada 6. Iya, betul. Yang lebih kalau kita lihat kan kesehatan ini lebih banyak. Iya. Tapi sebetulnya 6 ini memang itu yang dibutuhkan, yang banyak ditemukan. Iya, betul sekali. Banyak dikeluhkan. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Itu kan program dari pusat. Sudah barang tentu pusat mungkin sudah mensurvei. Mungkin masalah-masalah apa yang paling banyak ditemukan, ya itu kita ditarget dengan 6 bidang itu. Nah, Bu, sedikit kalau misalnya Tabanan dari 6 itu mungkin yang mungkin banyak, apakah perumahan juga? Kalau kesehatan udah pasti ya Bu ya? Ini sudah basic Sudah kesehatan, basic. iya. Ada tambahan nih? Iya. Ada apa?
itu. Ada tertib tadi ya? Iya, ketertiban umum. Ketertiban umum. Ketertiban umum ini lebih ke apa sih? Kalau KDRT itu di mana maksudnya? Kalau KDRT itu ya ketertiban umum termasuk rumah tangga itu termasuk. Iya. Kalau kasus rumah tadi ada perumahan. Ada perumahan. Apa pendampingan apa atau bantuan atau apa? Iya, misalnya ada yang memerlukan bedah rumah seperti itu. Iya, cakupannya lebih luas. Iya, jadi kita bisa carikan jalan keluarnya bersama. Ini kayak bedah rumah itu dari kita mendapatkan input. Iya, dari sini. Ada ini dan kita sampaikan ke desa dulu, misalnya desa tidak mampu di camat, baru di dinas dan kabupaten kita. Dan itu nanti akan dicarikan dana. Kita carikan. Program dari betul Bapak sekali. Bupati. Iya. Pokoknya bagaimana agar masalah itu selesai. Iya, masuk. Iya. Iya. Enak loh, Bu, sebetulnya ini nggak usah pusing-pusing lagi. Iya. Nggak usah jauh-jauh lagi bener. ke kota. Iya. Jadi bisa langsung dilayani. Iya. Karena posyandu itu kan biasanya rutin ya setiap bulan. Jadinya disitulah kesempatan untuk masyarakat mengeluhkan masalah-masalahnya seperti itu. Karena itu rutin setiap bulan kan. Sambil jalan Bu ya. Iya. Anak-anak juga. Iya. Iya, ini nggih swastiastu. Durung nggih daftar dumun nggih. Nggih. Ya, Dek, ya. Nggih swastiastu. Nggih, ya. Oke, Bu, kayaknya sudah ditunggu warga juga. Iya, betul. Saya akan dampingi Ibu. Ada acara apa Bu? Sini boleh tahu? Di sana banyak nanti penyerahan bantuan. Iya, penyerahan bantuan untuk semua usia nanti di situ. Saya ikut. Nggih, mari. Ya. Nah, ini ada yang namanya penggak PKK, Mas. Penggak PKK, ya. Penggak PKK itu ini adalah kita sediakan sembako seperti ini. Jadi ini dikhususkan untuk para lansia saja. Jadi mereka bebas memilih apa yang menjadi kebutuhan mereka. Iya, jadi mereka bebas memilih. Sudah tentu ini gratis. Iya, jadi biasanya kan dikemas ini, dikemas sembako dikemas. Iya, jadi mereka biar lebih seneng. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Iya, sesuai kebutuhan. Bebas milih sendiri. Bawa pulang sudah pasti. Iya. Jadi ada beras. Iya, kebutuhan pokok, ada sayur. Iya. Hari ini ada yang mau menerima? Ada. Ini sudah menunggu ini, ibu-ibu para lansia. Iya. Nah, seperti ini. Boleh milih, Bu? Boleh milih. Ya, ini sudah ya. Benar-benar bebas ya, Bu ya? Bebas. Iya. Jadi mereka lebih antusias, lebih gembira lah. Jadi dengan milih sendiri seperti itu kan ya. Jadi sensasinya beda. Betul. Seperti itu, ya. Kecilan tasnya Ibu. Nggih, nya gengan benjangan bakte nggih. Nya gengan. Nah. Bu bantu nggih. Awas pecah. Kecilan tasnya. Pegang aja pecah. Pelan-pelan ya. Akhirnya selesai juga berjumpa dengan warga. Jadi sedikit Bu, tadi apa yang dilakukan tadi waktu kita di Wantilan? Nah, itu yang kita lakukan. Seru, ya? Iya, aduh ramai sekali. Mereka bahagia semua. Karena yang kita lakukan tadi adalah pemberian bantuan kepada para lansia, kepada ibu-ibu hamil, kepada anak-anak stunting, dan juga kepada anak-anak PAUD, juga penderita kanker semua. Iya, semua usia kita tadi kasih bantuan. Jadi ini bukti perhatian kita kepada mereka.
rangka dalam rangka ulang tahun PKK, perhatian kami di PKK seperti tadi. Iya. Kemudian Bu, ini kan tidak terlepas dari kerja keras dari tonggak paling depan kita ini. Iya, betul. Ya, ada ibu-ibu tim penggerak yang ada di desa-desa di Banjar-Banjar ini. Betul sekali. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka nih Bu? Iya. Wanita-wanita tangguh ini. Iya, betul sekali. Ibu-ibu, kader-kader PKK semuanya, khususnya di Kabupaten Tabanan, saya mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya karena sudah bekerja dengan sekeras-kerasnya. Bagaimana agar 10 program pokok PKK kita bisa berjalan dengan baik di masyarakat. Sudah barang tentu itu adalah atas peran kader-kader kami di bawah PKK. Kami mengucapkan terima kasih banyak, tetap semangat dan sehat selalu. Seperti itu. Iya. Termasuk tadi ada tenaga ahli ya, tenaga kesehatan. Iya, semua. Yang mensupport Betul, ini, betul. Kita sinergi semuanya. Iya. Mengucapkan banyak terima kasih juga. Iya, terima kasih banyak. Iya, betul sekali. Iya. Ibu, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada keluarga Tabanan, ibu-ibu yang menjadi dalam tanda pengertian pahlawan untuk anak-anak masa depan ini. Ya? Iya, semua betul. ada di tangan ibu-ibu. Iya, betul. Namanya juga tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Apa Bu yang ingin disampaikan kepada? Iya, khusus kepada ibu-ibu kami, khususnya di Kabupaten Tabanan, terutama para ibu-ibu ini yang sangat berperan penting yang merupakan tonggak keluarga adalah seorang ibu. Mari kita tetap menjaga bagaimana agar keluarga kita menjadi sejahtera, baik. Ya, itu ada di tangan ibu-ibu semua. Jadi ibu-ibu mari kita terus bersemangat, mengisi diri, mengambil bagian bagaimana agar kita berperan. Peran penting kita adalah ibu-ibu yang menentukan di keluarga. Itu yang saya harapkan, tetap semangat. Tetap semangat. Jangan takut sendiri, kita bergotong royong bersama-sama. Iya, kita bersinergi bersama-sama. Mewujudkan keluarga sejahtera. Betul sekali. Matur suksema. Suksema, Mas Bambang, terima kasih banyak. Iya. Tim penggerak, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan, sekaligus istri dari Bupati Tabanan. Iya. Bapak Komang Gede Sanjaya. Sekali lagi sukses salam kami untuk seluruh kader tim PKK. Terima kasih. Kabupaten Tabanan. Terima kasih. kasih. Ulang tahun, mudah-mudahan ini dengan gebiar aksi sosial yang dilakukan oleh Kabupaten Tabanan, memberikan semangat yang luar biasa ke depan, membangun Tabanan dari keluarga. Betul. Dari komunitas yang paling kecil. Iya. Dan peran wanita luar biasa. Iya, betul. Sukses selalu ya Bu. Terima kasih banyak Mas Bambang, terima kasih. Saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location. Saya bersama dengan Ibu Rai Wahyuni Sanjaya selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan motivasi, gambaran, inspirasi terutama bagi keluarga, bagi ibu-ibu, bagi perempuan-perempuan yang memang menjadi tonggak dari kehidupan dari anak-anak untuk masa depan kita. Terima kasih, saya Bambang Kalitus menutup acara episode kali ini. Sampai jumpa di acara Sapa Redaksi On Location minggu depan, tentunya dengan hal-hal yang tidak kalah menarik yang harus saya sampaikan kepada Anda, dan saya tetap akan menyapa narasumber yang kompeten. Matur suksma, salam sehat, rahayu.